Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Pak Hedi kali ini. Anak-anak, kita akan belajar bersama materi tentang SKI ya. Karena ini di awal kita belajar tentang bab 1 ya. Upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah. Ya, tentu kalian semua pernah mendengar ya apa itu kota Madinah. Ya, kalau kalian pernah membaca atau mendengar pelajaran sebelumnya, Madinah itu merupakan kota tempat hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah. Ya, di situ Rasulullah membangun peradabannya sehingga menjadi sebuah negara, bisa dikatakan seperti itu, negara Madinah. Itu ya anak-anak. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Seperti apa anak-anak pembelajaran dari ini ya? Oke, sebelum masuk pada materi itu, anak-anak diharapkan kalian dapat menjelaskan upaya Nabi dalam membina masyarakat Madinah. Upaya-upaya saja, apa saja yang dilakukan oleh Nabi ya. Yang kedua, kalian dapat mengimplementasikan atau menerapkan upaya-upaya yang dilakukan Nabi dalam membina masyarakat Madinah. Ya, situ anak. 2 poin itu semoga kalian bisa melaksanakannya. Oke. Yang pertama anak-anak pembinaan dalam bidang agama. Ini penting. Rasulullah ketika sampai di kota Madinah saat hijrah, hal pertama yang dibina adalah bidang agama. Beliau sampai di kota Madinah langsung membangun Masjid Nabawi. Itu ya, bahkan rumah beliau itu ada di sebelahnya Masjid Nabawi. Itu ya. Masjid Nabawi di sini nanti akan sebagai pusat ibadah ya bagi Nabi dan para sahabatnya. Tentu saja ya, Rasulullah di situ mencontohkan selalu sholat berjamaah di situ. Ya, ini sebagai pusat peribadatan sekaligus nanti juga sebagai pusat dakwah Islam dan mengajar para sahabat. Bahkan ada beberapa sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi yang dinamakan sebagai ahli sufah. Itu anak-anak. Ya. Dan sebagai pusat memahami agama. Ini penting. Ini masjid ini sebagai pusat memahami agama. Para sahabat belajar Al-Quran di situ, belajar hadis di situ. Bahkan ada beberapa sahabat yang mempelajari menjadi ahli hadis seperti Abu Hurairah. Itu salah satu sahabat yang belajar hadis dengan Nabi di situ. Selanjutnya anak-anak ini pembinaan di bidang sosial. Jadi setelah Rasulullah pertama kali datang di Madinah itu membangun masjid, yang kedua adalah pembinaan di bidang sosial. Ya. Bagaimana anak-anak dengan caranya? Beliau membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Apa itu kaum muhajirin? Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan kaum ansor itu kaum muslimin yang asli atau bertempat tinggal di Madinah. Nah, beliau itu membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Beliau membangun masyarakat yang saling menghormati. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor itu saling menghormati. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan itu saking menghormatinya itu bahkan rela mengorbankan harta bendanya. Nah, ini juga berkaitan dengan membangun masyarakat yang saling tolong-menolong. Ya, sampai begitunya kaum Ansor itu menghormati Rasul. Itu saat Rasul itu mau masuk di kota Madinah itu disambut dengan sholawat badar. Setelah itu
semua masyarakat Madinah mempersilahkan Rasul untuk singgah di rumahnya. Tapi begitu bijaksananya Rasul, beliau bersabda, beliau ngendikan bahwa nanti ontanya ini berhenti di mana, beliau akan singgah di rumah tersebut. Nah ini sampai nanti sahabat yang disinggahi oleh Rasul itu ternyata tidak mempunyai harta benda yang banyak, menyambut saudara muhajirinnya sampai dibantu itu ya. Nanti Rasul sampai ngambilin bubur dari kualinya itu nggak habis itu salah satu mukjizatnya Rasul itu tadi. Selanjutnya membangun masyarakat yang saling menebar kebaikan. Nah ini juga ya, Rasul itu membina masyarakat Madinah untuk saling menebar kebaikan, bukan kebencian anak-anak. Ya, ingat kita juga harus bisa mencontoh. Mari kita tebar kebaikan. Ya, walau bagaimanapun kebaikan pasti akan menjadikan lebih baik. Walaupun kita benar, kita salah, kita mencoba untuk menebar kebaikan. Ya, itu anak-anak. Nah, itu anak-anak ya. Ini Pak Edi bagi menjadi 2 pertemuan. Nah, ini keterampilan kinerja proyek. Silahkan amati masjid di sekitarmu. Ya, pasti ada ya. Masjid di sekitar kalian pasti ada. Nah, tentunya kalian harus dipandu oleh orang tua. Ya, tidak sendiri. Setelah itu catat kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ya, di masjid itu ada kegiatan apa saja. Misalnya pengajian tiap hari apa jam berapa. Terus tadarus Al-Qur'an tiap apa. Sholawat Nabi tiap apa. Nah, itu silahkan kalian catat kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Nah, sebelumnya ini nanti kalian kerjakan di buku paket kalian boleh ya. Ini nama masjidmu apa, siapa nama imam atau khotib ya, terus kegiatan di masjid apa saja. Nah ini ada di buku paket kalian halaman 8. Itu anak-anak ya. Pak dirasa cukup, nanti tugasnya kita upload di GC. Itu aja. Ini penilaian kinerja proyek. Itu aja anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, Pak Edi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.